Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu fitur baru dari Sunar Superseed ya yang saya tambahkan di awal tahun 2024 ya. Jadi sebenarnya sebelumnya sudah saya bahas di grup kecil ya, Sunar Saham Learning mengenai Sunar Superseed, yaitu salah satu free tools screener yang saya bagikan free ya. Jadi semuanya bisa download tiap hari end of day, kemudian Anda bisa screening sendiri berdasarkan kriteria masing-masing. Kalau Anda itu sukanya scalping jangka pendek bisa, jangka menengah swing bisa, terus kalau Anda jangka panjang atau position trader juga bisa, terus kemudian bagi investor juga bisa ya. Jadi toolsnya lumayan lengkap sih ya. Karena kalau kita lihat itu di datanya itu kolomnya banyak banget ya seperti itu. Tapi jangan khawatir, jangan bingung karena itu tergantung dari pemilihan Anda ya. Jadi walaupun banyak, Anda tinggal screener berdasarkan kriteria yang Anda mau atau sesuai dengan tipe Anda. Jadi yang saya tambahkan baru adalah standar deviasi 20 periode atau 20 harinya ya seperti itu. Jadi sebelum saya bahas apa sih itu Pak Sunar standar deviasi ya. Jadi saya menggunakan website online ya edukasi ini dari eh, saya nggak tahu itu eh, website apa revo.co ya, hanya pengertian aja standar deviasi. Jadi standar deviasi itu adalah salah satu approach atau teknik untuk statistik ya. Jadi kalau kita bicara mengenai analisa saham itu sebenarnya mungkin banyak yang tahu analisa saham itu ada dua ya Pak Sunar ya. Nah, kita semua juga tahu ya analisa saham fundamental yaitu berdasarkan laporan keuangan ya seperti itu ya. Kemudian analisa teknikal ya berdasarkan grafik atau rumus indikator teknikal ya. Dan kemudian ada satu lagi approach yaitu analisa statistik yang sering saya bahas 1 bulan sekali biasanya ya di video mengenai seasonality saham-saham yang pasti naik di bulan tertentu selama 5 tahun terakhir ya itu berapa persen kenaikannya. Saya sudah sering bahas juga setiap 1 bulan satu kali. Dan kali ini approach statistik atau pendekatan statistik saya gunakan juga yaitu standar deviasi. Jadi standar deviasi itu definisinya adalah angka yang memperlihatkan penyebaran kelompok data terhadap nilai rata-rata atau mean ya bahasa Inggrisnya. Jadi rata-rata 20 periode. Jadi kalau kita perhatikan di sini standar deviasi itu di tengah-tengahnya. Nah, nah, kalau makin ke kanan itu berarti dia makin jauh daripada standar deviasinya atau rata-ratanya 20 hari ya seperti itu ya. Jadi kalau dia semakin bicara mengenai saham ya, semakin besar nilai standar deviasinya di atas satu itu berarti dia jauh di atas MA20-nya ya seperti itu ya. Jadi ada yang +3 itu makin jauh lagi ya seperti itu ya. Jadi bisa +3 atau bahkan lebih ya seperti itu ya. Dan kalau dia minus berarti dia itu di bawahnya rata-rata 20 periodenya. Jadi semakin ke bawah minusnya semakin dalam itu berarti resikonya semakin besar. Kalau misalnya dia plusnya itu semakin tinggi di atas 2 ya, 1 ke atas masih oke lah toleransi ya. 2 ke atas itu biasanya kategori tinggi. Itu ada dua kemungkinan ya. Yang pertama dia tiba-tiba melonjak tinggi ya sehingga dia jauh meninggalkan MA20-nya ya. Entah ada suatu berita tertentu apakah lagi digoreng tiba-tiba dia meroket naik tinggi. Nah, itu bisa naik tinggi standar deviasinya. Nah, itu juga memperhitungkan angka-angkanya. Jadi berdasarkan standar deviasi itu semakin tinggi, kita tahu resikonya semakin tinggi ya. Tetapi di lain pihak, standar deviasi kalau dia tinggi, dia juga menandakan uptrendnya masih super strong ya. Kalau MA20-nya mengarah ke atas, kemudian MA20-nya itu eh, ditinggal jauh ke atas dari harga sekarang ya. Nah, itu berarti uptrendnya super bullish ya, super kuat banget seperti itu ya. Nah, standar deviasi itu akan memberikan kita eh, kira-kira mahal atau tidaknya ya secara statistik berdasarkan penyebaran standar deviasinya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini dalam timus standar deviasi itu 68,26% ya. Em, dengan asumsi distribusi normal distribusi seperti ini ya. Nah, itu dia masuk dalam range -1 standar deviasi dan +1 standar deviasi dari minyak 20 hari 20 periode dalam harga saham ya. Nah, kalau -2 +2 itu 95,44% data itu dalam -2 dan +2. Nah, kalau di luar itu berarti resikonya tinggi ya. Tapi di lain pihak kalau misalnya dia plusnya itu 3, berarti dia uptrendnya super kuat ya, seperti itu ya. Bukan berarti resiko. Tergantung Anda. Kalau Anda misalnya tipe orang yang follow the trend,
berani buy high sell higher, maka standar deviasi semakin tinggi dan kita lihat uptrendnya kalau dia semakin kuat, masih kuat ya kita boleh entry buy high sell higher. Tapi kalau misalnya takut-takut, tunggu kalau dia pullback selama MA20-nya mengarah ke atas. Nah, itu kita barusan entry ketika standar deviasinya sudah turun mungkin di bawahnya 1 atau di bawahnya 0,5 ya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini ini penjelasannya nanti Anda bisa baca sendiri atau Anda search Google ya. Rumusnya nggak perlu diingat karena sudah dihitungkan pakai komputer. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi ini websitenya pakai contoh rata-rata harga anjing, bukan harga anjing. Maksudnya tinggi dari anjing ya. Jadi ada 5 anjing ini tingginya bermacam-macam ya. Kalau di rata-rata itu dari 5 anjing ini eh, rata-rata ketinggiannya 394. Nah, kita mau tahu standar deviasi atau penyimpangan terhadap rata-ratanya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini rata-ratanya 394, dihitung standar deviasi itu 147 ya. Jadi kalau anjingnya itu tingginya melebihi dari harga tinggi rata-rata 394 ditambah 147 berarti anjing itu termasuk lumayan tinggi ya seperti itu ya. Tapi kalau di bawahnya standar deviasinya ya berarti dia anjingnya paling pendek ya seperti itu ya atau pendek dibandingkan rata-rata dari semua anjing yang di rata-rata ya seperti itu ya. Jadi contoh penerapannya itu macam-macam ya di sini sebutkan untuk kesehatan, untuk coba obat, bisnis ya, untuk perkiraan waktu pengiriman barang dan lain-lain. Kemudian waktu untuk investasi. Jadi untuk investasi ini juga penting untuk mengetahui resiko dari suatu portfolio investasi atau return ya. Jadi semakin tinggi standar deviasinya ya, kalau kita bicara mengenai standar deviasi 20 periodenya, itu dia berarti resikonya makin tinggi. Resiko dalam arti bukan harganya mahal enggak ya, karena mahal itu relatif ya. Jadi terhadap 20 periodenya kalau dia jauh banget di atas 20 periodenya, ada kemungkinan dia akan koreksi. Jadi kalau kita tiba-tiba semangat banget all in di standar deviasi +3, ya memang di lain pihak itu uptrendnya masih super strong, tapi kita harus berwaspada juga ya. Jangan terlalu agresif juga. Nanti takutnya tiba-tiba dia turun, karena berdasarkan resiko standar deviasi itu dia jauh dari +2 standar deviasi. Ya seperti itu ya. Nah, -2 dan +2 itu adalah mewakili data ya seperti itu ya. Jadi data itu diwakili kalau distribusinya normal seperti di atas ya. Jadi seperti ini ya, curve-nya normal distribusinya, maka -2 dan +2 itu mewakili dari semua pergerakan sahamnya. Ya nggak 100% tapi dia hampir semuanya. Jadi kalau ada satu saham yang lebih dari +2 standar deviasi, resikonya makin tinggi kalau kita entry-nya sekarang ya. Seperti itu ya. Tapi kalau di lain pihak, kalau Anda itu trend following, berani buy high sell higher, +2 ke atas nah deviasinya malah makin bagus karena Anda tipenya trading breakout ya. Jadi tergantung tipe Anda juga ya. Nah, kalau kita lihat di sini eh, kurang lebih jelas ya seperti itu ya. Jadi Anda bisa akses sendiri. Nah, kalau di screener Sunar Superseed ini ya, saya tambahkan ini saya tambahkan mulai tanggal 16 Februari 2024 ya. Jadi Sunar Superseed ini bisa Anda download free. Saya nggak narik biaya sejauh ini, walaupun banyak ya yang mungkin karena mungkin di bagian free ya, mungkin nggak dicek setiap hari, tapi masih tanya-tanya Pak Sunar, saham apa yang potensial untuk besok, saham ini kira-kira masih bisa naik atau enggaknya, itu sebenarnya semuanya Anda bisa cek sendiri di Sunar Superseed. Saya nggak bahas satu persatu ya, karena filternya banyak banget ya, karena kalau saya bahas nanti beberapa video aja saya usahakan saya post perlahan-lahan ya. Nah, di sini dari main screener tabnya ya. Tapi ada grupnya ya. Nanti Anda bisa join, tinggal request ke saya, Pak Sunar, saya mau join grup yang ada super seat-nya ya nanti seperti itu ya. Sejauh ini saya bagikan free Sunar Super Seat. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk yang saya tambahkan di sini adalah price eh, over standar deviasinya di sini ya. Eh, Dan di sini kalau kita lihat di sini ya, kita cara screeningnya seperti ini ya. Karena kalau kita perhatikan, itu saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu sekarang jumlahnya sudah 923 kurang lebih ya. 923 saham. Jadi gimana caranya cari tahu Pak Sunar yang saham-saham yang di bawah standar deviasi -1 atau di atas standar deviasi +1, maka kita bisa menggunakan ini ya, price garis miring STD Dev ini kolomnya kolom AP ya. Seperti itu ya. Jadi saya kasih contoh, saya short em, standar deviasi di sini ya. Saya ambil urutan yang terbesar ya, seperti itu ya. Kemudian yang blank ini saya hapus karena blank ini nggak ada data ya. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat loh, kok ada yang sampai
plus 14,67 standar deviasinya Pak Sunda, melampaui dari pembahasan tadi plus 3 ya, tadi dia kurang lebih ya. Ya bisa saja, tapi biasanya itu kurang liquid ya. Jadi saya nggak menyarankan untuk ambil saham yang seperti itu, biasanya hanya pengaruh sesaat aja ya. Contohnya ini ada JSPT ya. Nah, JSPT kalau coba kita sambil lihat grafiknya ya, kira-kira seperti apa sih saham yang eh, jauh banget di atas eh, ini ya, sebentar. Nah ini saya sharekan di sini ya grafiknya. Jadi ini kalau kita perhatikan sini, ya kan JSPT ini dia datanya choppy ya, jadi seperti ini ya. Jadi saran saya sih abaikan saja kalau seperti ini. Jadi dia itu kecenderungan flat di sini ya, datar ya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat kan ini nggak ada volumenya ya. Jadi datanya itu error karena dia seringkali nggak ada volumenya di sini ya. Ya seperti itu ya. Jadi abaikan aja. Makanya yang normal itu sekitar -3 dan +3-an lebih ya seperti itu ya. Dan kita lihat yang paling penting di silindernya itu adalah eh, istilahnya itu kalau kita bicara mengenai data kadang ada diskrepensi ya. Jadi kita harus tahu ya. Kita pilih yang paling liquid aja ya. Begitu ya. Nah ini ada 3 yang saya bahas di sini ya. Excel, Akra, INKP ya. Ini yang saya highlight di sini ya. Excel, Akra, INKP. Nah itu kalau kita lihat standar deviasinya kita bahas ya. Ini ya. Dia +3 ya. 3,31, 3,19, 3,11. Jadi kita akan bahas 3 saham tersebut ya. Standar deviasi +3. Nah, kira-kira itu perlu em, diabaikan nggak Mas Sunar? Karena resikonya sudah tinggi ya. Nah, kita lihat Excel ya. Nah, berdasarkan ilmu standar deviasi, itu kan dia mengambil dari acuan MA20-nya ya. Jadi kalau kita lihat di indikator teknikal, Bollinger Band, itu salah satu indikator teknikal yang menggunakan teknik standar deviasi. Jadi dia itu yang di sini gambar biru itu adalah rata-rata 20 harinya. Kemudian yang garis merah ini, garis atas dan bawah, garis atas itu +2 standar deviasi, yang bawah ini -2 standar deviasi. Jadi dia itu melampaui dari +2 standar deviasi. Nah, pertanyaannya, loh Pak Sunar, kalau seperti ini, kalau kita buy, bagaimana Pak Sunar? Biasanya pertanyaan seperti itu ya. Ya, tergantung Anda. Kalau Anda itu tipenya orang yang nggak berani ambil resiko, karena dia fluktuasinya 2 hari, dia naiknya sudah tinggi banget, ya Anda lebih baik tunggu aja nanti kalau dia mendekati MA20-nya. Nah, kita tahunya dari mana? Ya kita cek aja nanti kalau standar deviasinya itu dari +3 sudah turun di bawah 1 atau di bawahnya 0,5, maka saatnya kita mulai nyicil buy. Kalau misalnya arahnya MA20-nya masih mengarah ke atas. Yang penting arahnya MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Jangan sampai kita pilih sudah turun tapi MA20-nya turun-turun juga ya ya sama aja nanti balik lagi ke downtrend ya. Jadi selama MA20-nya masih mengarah ke atas, standar deviasinya itu sudah turun di bawah satu standar deviasi 20-nya atau di bawah 0,5 ya. Tapi nggak sampai minus ya. Kalau minus berarti dia di bawahnya MA20-nya ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya Anda tunggu aja mungkin sekitar nanti sekitar area di sini ya. Sekitar 2.350 untuk Excel ya. Gitu ya. Jadi yang ngikutin Sunar Saham Alert ya, salah satu tools berbayar yang saya tawarkan ya seperti itu ya. Ini sekalian saya lihatkan juga ya. Jadi Excel itu juga sudah ada alatnya ya. Jadi yang berlangganan selamat ya itu mulai hari Senin ya. Mulai dari 2350 ke atas sudah ada alat buy ya kan. Itu dipertegas hari Rabu ya. Karena kadang-kadang kalau bicara mengenai signal ya, dia keluar kadang-kadang harganya turun lagi dah seperti itu ya. Koreksi itu wajar aja karena fluktuasi market itu kita nggak bisa atur dengan analisa teknikal ya seperti itu ya. Jadi ketika sahamnya itu koreksi, kemudian dia breakout lagi ke atas, maka alert ini akan memberikan alert untuk buy ya. Jadi hari Rabu ada lagi, Kamis naik ke atas 360 jam 9.34 ya. Itu real time ya, Anda bisa cek sendiri. Dia ada alert lagi, terus yang hari Jumat itu, dia pagi-pagi begitu market buka ya, dia langsung kasih alert ya, karena dia sudah berhasil breakout ke atas 2410. Jadi dia lompat lari ya ke atas ya. Bukan berarti alatnya ketinggalan enggak, karena dia alatnya awal banget ya, on time ya, karena memang pergerakannya tiba-tiba loncat. Nah, apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu. Anda cek sendiri beritanya, ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau yang Anda mau masuk di Excel ini, walaupun dia standar deviasinya +3, itu artinya resikonya tinggi, tapi uptrendnya masih kuat kan? Kalau Anda tipenya buy high sell higher, Anda boleh buy. Cara buy-nya gimana ya? Kita lihat aja di sini.
Ini swing high sebelumnya kan di sini kan di 2560 ya. Dia ditutup pas di 2560. Nah, kalau kita lihat high-nya hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 itu di 2640 ya. Eh, Nah, kalau kita lihat eh, di area 2640 ya di sini ya. Itu eh, bentar. Ini high-nya ya 2640 ya. Itu dia tercapai itu kira-kira sekitar ini ya. Jam jam 11-an ya seperti itu. Jadi ditutup cenderung agak upgrade koreksi. Jadi kalau dia berhasil eh, naik lagi, ini naiknya ke atas 2560 ini gap up ya penutupannya. Dia gap up-nya sedikit lah ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau dia naik ke atas 2560, ya Anda boleh buy. Ya, seperti itu ya. Nah, target price-nya bagaimana Pak Senar ya? Kita tinggal lihat aja ke belakang ini. Acuan dari swing high sebelumnya di sini ya kurang lebih 2780 atau 2800-an ya. Kalau dia naik lagi ya target berikutnya sekitar 3000, kemudian naik lagi ya 3200, 3400 ya di sini ya. Ini saya gambarkan 3200, kemudian kalau dia naik lagi target price berikutnya ya sekitar 3400 ya seperti itu ya. Kurang lebih area dekat dengan area swing high sebelumnya di sini 3380 ya. Seperti itu ya. Jadi untuk Excel ini volumenya naik tinggi ya, bagus ya. Harganya melonjak naik tinggi. Jadi standar deviasi itu bagaikan pisau bermata dua ya. Di satu pihak memang resikonya tinggi karena dia sudah jauh di atasnya MA20-nya, tapi di pihak lain dia menandakan bahwa uptrend-nya itu masih super kuat, jadi masih kemungkinan besar masih bisa naik lagi. Tapi kalau kita bicara mengenai market, kita nggak ada yang tahu pasti karena sebelumnya di sini dia naik 2 hari dia naik tinggi, kemudian dia besoknya langsung koreksi drop ya. Jadi kalau misalnya Anda nggak berani buy high sell higher, Anda tunggu aja buy on weakness sekitar nanti 2400 sampai 2450 lah ya. Atau nanti kita lihat di screenernya. Kalau kita lihat di screenernya tadi ya, eh, untuk Excel ini kan standar deviasinya 3,31 ya, jauh banget ya, jauh di atas 2 ya. Jadi kita tunggu paling tidak kalau mau amannya ya tunggu di bawah 1 standar deviasinya. Eh, Mau lebih amannya lagi 0,5 tapi jangan sampai minus ya. Kalau minus berarti dia sudah di bawahnya MA20-nya. Ya, kita lihat jangan langsung buy, kita cek cat MA20-nya garisnya apakah mengarah ke atas. Kalau mengarah ke atas berarti masih bagus. Berarti dia itu testing MA20-nya, koreksi kesempatan kita untuk buy on weakness ya. Jadi itu untuk Excel. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk Akra. Nah, Akra ini juga jauh di atas EMA 20-nya. Ini sudah saya bahas di analisa saham harian kalau nggak salah ya. Nah, strateginya kalau seperti Akra ini ya, ya kita lihat aja. Ini kalau swing high sebelumnya kan 1695. Selama dia bertahan di atas 1695, berarti dia masih bagus ya seperti itu ya. Kalau misalnya Anda mau tunggu buy or weakness ya tunggu aja sekitar MA20-nya atau nanti standar deviasinya itu kalau dia sudah di bawah 1 ya atau di bawah 0,5 ya seperti itu ya. Tapi jangan sampai minus ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari pembahasan saya sebelumnya untuk Akra ini sudah saya kasih trading range-nya 1700 sampai 1800. Nah, seperti itu ya. Jadi ini Bollinger Band kan yang atas bawah ya. Jadi Bollinger Band-nya itu dia expanding. Jadi ini dia breakout dari titik resisten swing high sebelumnya ya. Jadi dia itu uptrend-nya jangka pendeknya kuat ya. Dia barusan breakout ya seperti itu ya. Jadi tergantung tipe Anda. Kalau Anda tipenya takut ya jangan. Lebih baik tunggu buy weakness di EMA 20-nya atau kalau Anda suka buy high sell higher ya kan istilahnya copet-copet ya atau scalping ya itu kesempatan yang bagus ya. Jadi screener ini eh, standar deviasi bisa digunakan untuk saham-saham yang eh, uptrendnya super kuat ya. Tadi Excel, Akra, kemudian tadi kalau kita lihat di screenernya ada 3 saham ya yang saya bahas. Satunya lagi INKP ya. INKP sudah saya bahas di analisa saham harian ya. Di grup saya sudah sebutkan juga. Jadi yang ngikutin saya harusnya harusnya sudah buy ya juga. Yang ngikutin tools alert saya juga harusnya sudah buy juga. Nah ini kalau kita lihat di sini untuk INKP ya, saya pakai yang sebelumnya saya bahas saja ya. Jadi ini range-nya yang saya bahas sebelumnya saya kasih range-nya 8.500 sampai 8875, kemudian 8875 sampai 9200. Strateginya kalau seperti ini, Anda boleh tunggu buy Amerika di 8200 yang saya gambarkan atau di MA20-nya atau sekitar 8500 swing high dari sini ya. Ya, kalau mau buy Amerika. Jadi turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita bersampai. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Kita lihat high-nya hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 di 9100. Kalau dia berhasil naik ke atas 9100, target price berikutnya dia akan menguji level 10 ribuan ya seperti itu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita bicara mengenai eh, harga saham di awal bulan atau di akhir bulan, itu biasanya terjadi fluktuasi naik tinggi atau turun dalam ya seperti itu ya. Karena ada beberapa manajer investasi, dia reshuffle dari portfolionya, jual dari
Saham sebelumnya dia jual di akhir bulan, kemudian saham yang di awal-awal bulan dia masukkan. Jadi tiba-tiba ada yang borong ya. Kalau setiap tiba-tiba naiknya tinggi itu ada yang borong, masukin ke portfolionya manajer investasi reksadana saham biasanya seperti itu ya. Kalau di akhir bulan atau di awal-awal bulan ya seperti itu. Umumnya seperti itu. Seperti itu. Tapi tetap saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya. Jadi bagus ya seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke ilmu tadi standar deviasinya ya. Nah, ke Excel-nya, bentar. Nah, contoh lagi, misalnya sekarang saham perbankan. Yang terakhir kan ada RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham BBRI ya. Nah, saham BBRI itu kan dia ada dividen. Dividennya sudah diumumkan di grup ya. Di grup sudah dibahas juga. Silakan cek di grup saya ada saham profit ya, Telegram. Nah, itu kita saham kita lihat di sini ya. Nah, kita coba lihat MA20-nya sekarang kan di 6.045 ya. Penutupan tanggal 1 Maret 2024. Nah, harganya ditutup di 6125. Jadi saya sering sebutkan kan kalau mau buy on weakness Anda bisa tunggu di MA20-nya. Artinya kalau MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia memotong lagi ke atas, nah di sanalah semangat kita untuk buy. Nah, selama uptrend-nya itu MA20-nya itu mengarah ke atas, walaupun dia turun tapi melandai nggak sampai turunnya tajam ya. Jadi begitu dia naik lagi, di situ langsung kita untuk buy. Jadi sama untuk BBR ini saya ada buy juga ya. Saya nyicilnya 6.100 dan 6.150 ya. Seperti itu ya. Jadi saya ada koleksi sedikit-sedikit. Kalau naik saya tambah lagi average up. Tapi kalau turun saya nggak average down ya. Karena kalau kita lihat dia kalau turun lagi di bawah 6.000 ya. Ada risiko dia akan testing area swing high sebelumnya 5850 sampai 5875. Ya, seperti itu ya. Nah, coba kita kembali lagi ke perbandingan standar deviasi ketika dia tanggal ini ya, kurang lebih tanggal 16 Februari ya, saya contohnya ya, di sini ya. Nah, ketika 16 Februari penutupan, itu kan dia ditutup di 6150 untuk BBRI. Nah, MA20-nya pada saat itu, kalau kita lihat di sini 5782. Jadi, tanggal 16 Februari penutupan MA20-nya 5782, kemudian close-nya di 6150. Bukan berarti dia itu bakalan turun drop enggak. Dia kan standar deviasi hanya istilahnya memberikan kita gambaran lah resikonya seberapa besar kalau tiba-tiba dia drop karena dia sudah jauh dari deviasinya sudah jauh dari MA20-nya. Nah, seperti itu ya. Mungkin strateginya adalah kurangi posisinya. Artinya kalau dia turun lagi ya Anda bisa kurangi posisinya. Nanti kalau dia sudah berhasil lanjut naik ke atas lagi ya selama uptrend-nya masih bagus Anda boleh tambah lagi atau average up. Ya. Buktinya dia masih bisa swing higher high seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat ini saya kasih perbandingan Sunar Superseed yang 16 Februari 2024 ya. Yang waktu itu kalau kita lihat di sini pembahasan BBRI ya, itu dia 6150 ya kan. Nah, 6150 kalau kita lihat dari MA20-nya 5783 berarti dia itu jauh di atasnya MA20-nya ya. Nah, standar deviasinya itu 1,96 ya seperti itu ya. Walaupun nggak terlalu tinggi ya, ya lumayan tinggi ya seperti itu ya. Karena biasanya kalau di atas satu tuh ya lumayan tinggi ya. Tapi nggak terlalu tinggi banget. Kecuali kalau di atas dua ya, tinggi banget ya. Atau bahkan di atas tiga. Jadi masih oke ya waktu itu. Nah kalau kita bandingkan, ini kan 6150, MA20-nya 5783. Standar deviasinya 1,96 ya. Price over standar deviasinya. Nah kalau posisi terakhir, tanggal 1 Maret 2024 ya, hari Jumat. Kita bandingkan untuk eh, BBRI itu close-nya 6125, standar deviasinya kalau kita lihat di sini 0,42. Jadi sudah di bawahnya 0,5. Jadi resikonya itu sudah terbatas ya. Nah, resikonya kalau sudah terbatas itu juga pisau bermata dua ya, pedang bermata dua. Artinya kalau dia sudah mulai turun-turun, ada kemungkinan dia testing MA20-nya. Kalau jebol ya dia malah turun lagi. Berarti uptrend-nya selesai. Tapi kalau dia masih bertahan di atasnya MA20-nya, maka ada kemungkinan uh, dia kesempatan untuk buy on weakness. Jadi ada dua kemungkinan ya. Jadi kemungkinan uptrend-nya sudah selesai, mulai koreksi, dia testing mungkin sideways ya, atau bisa downtrend ya kalau dia turun jebol lagi di bawah MA20-nya. Tapi kalau dia masih bertahan di atasnya MA20-nya, ya walaupun turun, tapi kalau dia turunnya itu nggak terlalu jauh, misalnya sampai 5% lah toleransi kita ya, stop loss kita ya. Nah, itu masih masih oke karena uptrend-nya itu MA20-nya masih mengarah ke atas ya, seperti itu ya. Itu yang paling penting. Nah, ini kalau kita lihat saham perbankan ini big caps ini big banks ini sudah menarik untuk buy ya. BMRI saya sudah punya juga, BBNI saya sudah punya.
Jadi saya belinya ada tiga ya, BMRI, BBRI, dan BBNI. Tapi saya belinya nggak banyak-banyak. Karena sebelumnya saya sudah cerita juga ketinggalan saham perbankan, tapi saya buyback BMRI, tapi nggak banyak waktu itu ya, dan BBRI ya. Kemudian saya jual lagi, lumayan profitnya walaupun sedikit. Nah, kali ini saya buyback sedikit aja. Nah, kenapa saya buyback ya? Biasanya sih setelah update beberapa big caps itu dia ada naik paling nggak 1% atau 2% ya, seperti itu ya. Masih ada kemungkinan naik, atau kalau nggak setelah update beberapa hari kalau kita hold masih bisa cuan. Tapi nggak pasti ya, itu yang sudah terjadi sebelumnya. Tapi kalau tahun ini apakah sama ya, kita nggak tahu pasti. Yang penting pasang trade stopnya dan stop lossnya disesuaikan dengan risiko profesional masing-masing. Ini kesempatan untuk buy on weakness karena labanya tahun lalu dia labanya bagus banget ya. Ya ada kemungkinan dia kalau mempertahankan kinerjanya nanti kuartal satu dia juga masih bagus ya, seperti itu ya. Anda bisa juga cek nanti ya di websitenya kira-kira akhir bulan Januari seperti apa. Nanti kemungkinan besar nanti minggu kedua atau minggu ketiga bulan Maret sudah keluar ya untuk yang akhir bulan Januari laporan bulanan perbankan ya, seperti itu ya. Jadi ya ini BBNI, ini yang contohnya BBNI ya. Saya contoh lagi ya BBNI ya. Nah, kalau kita lihat BBNI bagaimana Pak Sunar posisinya terhadap MA20-nya, karena standar deviasinya kan 0, tadi apa namanya? Sebentar. BBNI kan dia 0,06 ya, berarti dia sudah dekat dengan MA20-nya. Apakah benar? Ya benar ya. Kalau kita lihat di sini em, sebentar. Di grafiknya nanti MA20-nya dia di 5893,75. Penurunan terakhir di 5.900. Jadi dia testing MA20-nya. Ini kesempatan untuk buy on weakness ya. Jadi sebelumnya memang dipotong dari atas ke bawah, tapi kita buy-nya kalau sudah berhasil memotong lagi dari bawah ke atas. Nah, seperti itu ya. Ini kan sudah ditutup di bawah di atasnya MA20-nya ya. Jadi kalau mau spekulasi buy sekarang boleh, atau sekalian tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas 6.000. Karena kalau kita lihat minggu lalu kan hanya sampai 6.000 aja ya, nggak bisa lebih dari 6.000 kan. Jadi kalau dia breakout ke atas 6.000 kita boleh buy high sell higher, atau mau nyicil sekarang boleh pasang stop lossnya paling dekat memang 5.800. Kalau terlalu dekat ya Anda pakai stop lossnya 5.600 ya. Misalnya kalau mau buy a weakness tunggu di bawah lagi ya mungkin 5.425 ya. Ya. Tapi nanti kita lihat kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Itu pun kalau MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas ya. Jadi kalau turun arahnya jangan langsung buy. Posisinya seperti ini ya. Jadi eh, ini Pak Sunar ditembus ke bawah. Kalau ditembus ke bawah berarti ini standar deviasinya sudah di bawah 0,5 ya. Tapi kita juga perhatikan ya, memang kesempatan untuk buy on weakness, tapi kita belinya tunggu kalau dia berhasil berhasil naik ke atas lagi MA20-nya ya, seperti itu ya. Nah, di sini kan dia belum berhasil memotong ke atas, jadi jangan buy. Makanya kadang-kadang kita buy on weakness itu bukan turun langsung buy, enggak, tunggu rebound mantul ke atas besok paginya atau menjelang penutupan, ya kita boleh buy. Tapi ternyata kalau menjelang penutupan kita buy besoknya turun ya kita jual dulu, pasang stop lossnya atau trailing stopnya ya, seperti itu ya. Jangan sampai kita itu terlalu yakin banget karena kita bicara mengenai market ya, kita nggak tahu pasti ya, nggak ada yang bisa tahu pasti harga saham besok ke berapa, kecuali kalau anda itu sahamnya nggak liquid, anda goreng sendiri ya mungkin anda bisa tahu ya. Tapi kalau sahamnya liquid ya kita nggak bisa ngatur harga saham di pasar saham ya. Kalau ada yang bisa ngatur ya jadi orang yang terkaya di dunia, bukan di Surabaya, bukan di Indonesia, bukan di Asia Tenggara, bukan di Asia, tapi di dunia. Anda bisa atur kok harga sahamnya, suka-suka gua lah. Gua beli di 6.000 nanti naik ke 7.000, nanti setelah 7.000 gua jual take profit ya. Nanti turun lagi gua balik lagi, nanti naik lagi ke 8.000 ya kayak raya kayak gitu ya. Kalau bisa diatur ya seperti itu. Ya kenyataannya kan enggak. Ini MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Jadi kesempatan untuk buy on weakness. Nah, ini kan sudah di atasnya. Kalau mau tunggu konfirmasi di atas 6.000 boleh, mau nyicil sekarang boleh. Pasang stop lossnya nanti saya sebutkan dari 5.800 sampai 5.600-an. Ya, seperti itu ya. Nah, ini berguna banget ya, seperti itu ya, standar deviasi ya. Kira-kira intinya seperti ini ya. Mungkin tadi sering saya ulang-ulang gitu ya. Karena orang itu kadang-kadang nontonnya suka skip-skip ya, seperti itu ya. Jadi mohon maaf kadang-kadang yang komen feedbacknya, Pak Sunar kalau nonton videonya Pak Sunar itu kok bulat sering kali diulang-ulang. Kadang-kadang kalau diulang itu orang nggak jelas ya atau kurang jelas. Jadi intinya di sini ada filter baru di Sunar Superseed standar deviasi itu 20 periode menandakan seberapa jauh dia deviasi atau penyimpangan terhadap penyimpangan baku lah. Istilahnya seperti itu berdasarkan ilmu statistik ya, terhadap MA20-nya. Dan makin tinggi dia uptrendnya semakin kuat kalau MA20-nya mengarah ke atas ya. Ya, semakin tinggi nilai standar deviasinya semakin kuat, tapi risikonya juga semakin besar. Risiko kena tiba-tiba turun atau
resikonya tiba-tiba ada sesuatu yang nggak jelas kena suspend sehingga nyangkut ya seperti itu ya. Tapi semua tergantung masing-masing. Kalau Anda nggak berani, nanti tunggu pullback ya seperti ini. Kan ini saham perbankan semuanya kebanyakan sudah di bawahnya 0,5 ya standar deviasinya. Kecuali yang masih kuat itu BBTN masih di atasnya 0,5 ya. Yang lain-lainnya yang big banks itu yang BMRI sudah di bawahnya, BBRI sudah di bawahnya, BBRI sudah di bawahnya, BBCA sudah di bawahnya dan lain-lainnya. Jadi ini kesempatan untuk buy on weakness. Belinya bertahap aja. Nanti saya juga bahas satu video khusus ya, seperti biasanya tiap minggu saya bahas analisa saham perbankan ya. Jadi silakan ditonton juga. Kurang lebih cukup. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini. Eh, Seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.